Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Taib ayuha ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, semoga di pagi hari yang berbahagia ini ya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melanjutkan materi nahwu untuk kelas 9. Ya. Kemudian sebelumnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa iman, Islam, serta Allah telah membimbing kita untuk mengenal manhajus salaf ala fahmi salafil ummah, ya, ittiba' pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala manhajis salaf, ya. Taib, tanpa memperpanjang mukaddimah lagi, ya, kita akan melanjutkan materi kita, yakni berkenaan dengan al-hal al-mufradah, ya, al-hal al-mufradah. Ini kemarin sudah sebagiannya udah Ustaz jelaskan, ya. Ya, al-hal al-mufradah ini sudah Ustaz jelaskan, ya. Taib. Nah, ini kemarin juga udah sampai selesai semua, ya, udah sampai Ustaz i'rabkan juga, ya. Maka kita akan langsung masuk ke, ya, kita coba melihat ke al-ijabahnya. Ini kemarin udah, sekarang kita lihat ke halaman 48 tentang i'rabul musanna. I'rabul musanna. Nah, lihat di situ. Ustaz bacakan dulu, ya. A'izzauna usyaqu lughatid dad qad araftum fi darsin sabiqin ma huwa al-musanna. Ya, wa fi hadha ad-dars sanurikum kaifa yu'rabu al-musanna. Ta'ammal al-amthila al-atiyah min khilal al-jadwal al-ati. Ya. A'izzauna, ya, para pemirsa, ya, usyaq lughatud dad, pecinta bahasa Arab, qad araftum fi darsin sabiqin ma huwa musanna. Ini sebenarnya nggak perlu ada tanda tanya, ya, ini mungkin salah cetak aja. Di pelajaran yang lalu Anda sekalian sudah mengetahui apa itu musanna. Wa fi hadzal dars sanurikum kaifa yu'rabul musanna. Dan dalam pelajaran kita kali ini, ya, kami atau kita akan menampakkan, ya, akan menunjukkan bagaimana i'rab untuk isim musanna. Apa, ya? Perhatikan. Ta'ammalil amsilah al-atiyah. Perhatikanlah contoh di bawah min khilalil jadwalil ati, ya, pada tabel berikut. Ya, situ. Contohnya apa? Al-misal, kemudian ada al-musanna, kemudian adwa 'alal i'rab, ya. Tuntunan atau bimbingan mengi'rabnya, ya. Baik. Al-misal hadarar ra'isani al-mu'tamara. Hadarar ra'isani al-mu'tamara. Nah, lihat situ al-musanna ar-ra'isani. Nah, fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alif. Nah, lihat di sini. Hadara ar-ra'isan al-mu'tamar. Dua pemimpin itu atau dua bos itu, gitulah, ya, pemimpin atau bos, ya. Kedua pemimpin itu sedang atau telah menghadiri suatu muktamar atau konferensi, ya, konferensi. Nah, musannanya apa di situ? Ya, ini kata ar-ra'isani. Nah, di situ ar-ra'isani menjadi fa'il. Kalau fa'il dia marfu', maka disebutkanlah di situ fa'ilun marfu'un. Nah, karena ini bahasan kita adalah isim musanna, maka tanda rafa bagi isim musanna berbeda dengan isim mufrad. Kalau isim mufrad
tinggal mudah cara mengi'rabnya. Contoh kalau isim mufrad itu kita tukar saja ar-ra'isani, kita rubah menjadi mufrad. Hadara ar-ra'isu al-mu'tamara, ya. Nah, di situ dia menjadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Itu kalau isim mufrad. Nah, karena ini isim musanna, maka cara mengi'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Ya. Jadi tanda rafa bagi isim musanna bukan lagi dhammah. Dhammah itu adalah tanda rafa bagi isim mufrad. Adapun tanda rafa bagi isim musanna adalah alif. Ya, adalah alif. Baik. Syahadtu, ya, masrahiyataini hadifataini, ya. Masrahiyataini itu artinya dua buah panggung. Hadifataini itu yang bagus lah, ya. Saya melihat dua panggung yang bagus. Nah, lihat di situ. Ataupun bukan dua panggung. Masrahiyatain ini artinya dua opera. Opera ini kayak apa namanya, ya? Kalau film itu kan di layar kaca kita tengok. Kalau opera ini dia di atas pentas. Jadi kayak film tapi enggak di layar kaca. Ya, kayak misal kayak drama lah gitu kalau dibilang, ya. Saya melihat saya melihat dua drama yang bagus. Nah, lihat di situ musannanya apa? Masrahiyatain. Ya. Nah, di situ dia menjadi maf'ul bih, mansub. Nah, tengok. Musanna, ya, kalau dia mansub maka alamatun nasbihi al-ya. Tanda nasabnya bukan lagi fathah. Kalau misalnya fathah itu adalah untuk isim mufrad. Kalau dia i'rabkan, contohnya kita buat, ya, syahadtu masrahiyatan hadifatan. Nah, di situ maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi fathah. Namun karena ini isim musanna kalau dia mansub, dia tanda nasabnya adalah al-ya, seperti antum lihat di sini. Masrahiyatan menjadi masrahiyataini. Ya, dia tanda nasabnya adalah al-ya. Baik, kita lihat di bawahnya. Salamtu ala as-saihaini. Saya memberikan salam atau menyapa dua orang turis as-saihaini. Tengok di situ. As-saihaini karena di depannya ada ala, maka otomatis dia menjadi isim majrur, maka isim musannanya di sini majrur. Nah, lihat tanda jarnya apa? Wa alamatu jarrihi al-ya. Dan isim musanna itu kalau dia majrur maka tandanya adalah ya. Jadi isim musanna kalau dia marfu tanda rafanya adalah alif, kalau dia mansub tanda nasabnya adalah ya. Kalau dia majrur tanda jarnya juga ya. Bisa dipahami ini, ya? Baik. Lahir, nah lihat di sini, lahir anna al-musanna yurfa' bil alif wa yunsabu wa yujarru bil ya. Nah, ini yang Ustaz bilang tadi. Ya, perhatikan di bawah ini. Musanna dia marfu dengan alif dan dia mansub dengan mansub dan majrur dengan huruf ya. Yurabul musanna hadba mauqi'ihi fil jumlah, ya. Jadi musanna itu di'irabkan hasaba mauqi'ihi, sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Nah, antum lihat di contoh yang di atas tadi, ar-ra'isani, ya. Di situ dia ar-ra'isani, kenapa dia menjadi fa'il? Karena dialah pelaku pekerjaan. Nah, hadara ar-ra'isani al-mu'tamar, dua orang pemimpin itu telah menghadiri suatu muktamar. Siapa yang menghadirinya? yakni dua pemimpin, maka dia menjadi fa'il. Karena dia fa'il, karena dua orang pemimpin tadi jadi fa'il, maka isim musanna tersebut otomatis dia marfu, karena fa'il itu marfu. Sedangkan tanda rofa bagi musanna adalah alif. Bisa dipahami?
Bisa, insyaallah ya, seperti itu juga. Masrahiyataini. Kenapa dia di situ menjadi mansub? Karena posisinya dia menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bihi bagi isim musanna tandanya adalah huruf ya. Sama juga dengan yang ketiga. Kenapa dia di situ berbaris? Kenapa dia di situ menggunakan ya? Karena dia menjadi isim majrur. Isim musanna yang dia majrur, tanda jarnya adalah huruf ya. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, lihat qaidah muhimmah. Qaidatun muhimmatun. Kaidah penting. Tuhzafu nunu al-musanna 'inda al-idhafah wa min amsilati dzalik. Nah, tengok di sini, ini kaidahnya. Nun huruf musanna, mana nunnya? Ini tadi ar-raisani, ni-nya dihilangkan. Masrahiyataini, ni di akhirnya dihilangkan. As-saihaini, ni-nya juga dihilangkan. Nah, di sini. Tuhzafu nunul musanna 'indal idhafah. Nun isim musanna itu dibuang ketika terjadi proses idhafah. Proses idhafah itu artinya nanti dia dirubah menjadi bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Itu maksudnya. Antum lihat di sini. Muhandisa asy-syuru'i mahirani. Tengok di situ. Artinya apa itu muhandisa asy-syuru'? Ya. Arsitek, nah itu arti muhandisnya di situ, atau teknisi, ya boleh juga. Insinyur boleh juga. Muhandisa asy-syuru'i mahirani. Dua orang insinyur proyek tersebut adalah dua orang yang pintar. Harusnya kalau seandainya kata asy-syuru', ya afwan, itu bukan syuru' tapi masyru'. Muhandisu al-masyru', itu harusnya muhandisa al-masyru'i mahirani. Masyru' itu artinya proyek, ya. Jadi muhandisa itu artinya dua orang insinyur, al-masyru' proyek, ya. Dua orang insinyur proyek tersebut adalah dua orang yang pintar. Tengok di sini. Di sini kata asyuru'nya ini barisnya bawah karena dia menjadi karena dia menjadi mudhafun ilaih. Muhandisanya ini menjadi mudhaf. Nah, kalau isim musanna dia menjadi mudhaf, maka nunnya harus dibuang. Paham di sini? Jadi jangan ada yang bingung-bingung nanti. Ya, tengok. Lihat itu muhandisa asyuru'. Kenapa dia di situ masih menggunakan alif? Alasannya adalah karena dia di situ menjadi mubtada, dan mubtada itu marfu. Sedangkan isim musanna yang dia marfu, tanda rafa'nya adalah alif. Bisa dipahami ya? Baik. Lanjut. Ra'aitu muhandisayisya. Nah, ini seharusnya ya-nya ini boleh dibaris bawahkan. Karena kalau dia tetap baris sukun, huruf setelahnya itu juga baris sukun, jadi susah membacanya. Muhandisai al, kan payah kan? Jadi ya-nya itu boleh antum kasrohkan, ya. Jadi cara membacanya yang mudah adalah ra'aitu muhandisail masyru'i yatafaqqadani al-amala. Lihat situ. Saya melihat dua insinyur proyek yatafaqqadani al-amal, sedang fokus bekerja. Yatafaqqadu itu artinya fokus, ya. Saya melihat dua orang insinyur proyek tersebut sedang fokus bekerja. Nah, lihat di situ kenapa muhandisai, kenapa pakai iya dia? Karena dia menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub. Sedangkan yang menjadi maf'ulun bihnya di sini adalah isim musanna. Nah, isim musanna kalau dia mansub, maka tanda nasabnya bukan lagi fathah, tapi penggantinya adalah huruf ya. Maka di sini, ya, di sini dia menggunakan huruf ya. Nah, seharusnya, nah ini perhatian lagi ya.
Kalau dia tidak terjadi proses idhofah, maka antum harus membuatnya ra'aitu muhandisaini, harusnya nunnya harus ada. Namun karena isim musanna di sini dia menjadi mudhaf dan setelahnya ada mudhaf ilaih, maka huruf nun pada isim musanna yang menjadi maf'ulun bihnya harus dibuang. Ini bisa antum buat contoh, misalnya saya membuka 2 pintu rumah. Antum buat kalimatnya contoh misalnya begini, fatahtu babail baiti. Nah, kalau satu pintu kan babun, kalau dia mansub jadinya baban. Kalau babunnya kita rubah jadi musanna babani. Ya, kalau dia menjadi mansub cara membacanya babaini. Nah, namun karena kata 2 pintu tersebut digandengkan dengan kata al-bait, otomatis dia menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, isim musanna yang di situ dia menjadi mudhaf, nunnya dihilangkan. Fatahtu babail baiti. Bisa dipahami di sini? Insyaallah ya. Baik. Nomor 3, salamtu ala muhandisayil masyru'i. Saya menyapa 2 insinyur proyek tersebut. Nah, hudzifati nunul musanna fil amsilati tsalatsa min ajlil idhafah. Nah, di sini contoh nomor 3-nya ini, sebelum saya artikan kalimat di bawah, harusnya salamtu ala muhandisaini. Namun karena kata muhandisaini di sini dia majrur karena di depannya ada huruf ala. Nah, isim musanna dia menjadi isim majrur. Kalau isim majrur bagi musanna, maka ada tandanya bukan lagi kasrah tapi adalah huruf ya. Nah, harusnya kalau dia enggak menjadi mudhaf, salamtu ala muhandisaini. Namun karena setelah kata muhandisa ini ada kata al-masyru', maka nunnya dibuang sehingga menjadi salamtu ala muhandisayil masyru'i. Bisa dipahami sejauh ini? Insyaallah ya. Baik. Hudzifat nunul musanna fil amsilati tsalatsa min ajlil idhafah. Ya. Nun musanna pada 3 contoh di atas tadi dihapus karena sedang ada proses idhafah. Artinya dia dibentuk menjadi mudhaf dan mudhafun ilaihi. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, lanjut ke al-misalu al-awwal. Nah, lihat sini ya. Al-misalu al-awwal. Lihat sini. Adwa'un 'alal i'rab. Muhandisani mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna waqa'a mudhafan. Ya. Nah, ini i'rab yang tadi nih, muhandisa yang di atas ini ya, yang di atas ini. Nah, lihat di sini. Muhandisa ini cara mengi'rabnya. Jadi enaknya buku ini antum diajari juga cara mengi'rabnya sehingga nanti kalau diminta coba i'rabkan kalimat ini. Udah ada contohnya, jadi antum tinggal pelajari ya. Baik. Muhandisa, lihat di sini. Mubtada marfu'. Nah, ya. Kenapa dia mubtada? Karena dia di awal, udah pasti, nggak ada kata sebelumnya. Mubtadaun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alif. Dan tanda rafa' bagi mubtada yang dia isim musanna adalah alif. Li'annahu musanna waqa'a mudhafan, karena dia musanna yang berposisi menjadi mudhaf. Nah, lihat, al-masyru' mudhafun ilaihi majrurun wa hudzifat nunul musanna min ajlil idhafah. Tengok, masyru' adalah mudhafun ilaihi majrur ya. Wa hudhifatin nunul musanna, dan nun musanna pada kata muhandisa, harusnya muhandisani, nunnya dibuang. Hudhifat nunul musanna, dihapuskan nun musanna pada kata muhandisa ini min ajlil idhafah, karena terjadinya proses idhafah. Sedangkan mahirani khabar marfu' wa 'alamatu raf'ihi al-alif li'annahu al-musanna. Nah, di sini nunnya enggak dihilangkan karena dia tidak jadi mudhaf.
Nah, makanya cara mengi'rabnya khabar marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Bisa dipahami ya? Nah, taib. Kalau seandainya kita buat i'rab nomor 2, muhandisai, maka gimana cara mengi'rabnya? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu musanna waqa'a mudhafan. Nah, al-masyru' tetap baris bawahnya al-masyru'i mudhafun ilaih majrur wa hudhifat nunul musanna min ajlil idhafah. Bisa dipahami ya di sini ya? Tuh, taib. Ya, sekian saja pelajaran hari ini ya. Ustaz mencukupkannya karena nanti takut antum nggak paham, maka Ustaz cukupkan di pelajaran hari ini sampai di sini ya. Nah, sekian pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.